2022 saya meyakini itu. Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai, ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alwi. Saya tolak, tidak bisa, karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di museum Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Tapi itu Kiai katanya kayaknya manusia palsu, itu kata orang-orang Naat itu dari Madura. Saya belum menerima tahun 2017 itu. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden? Luar biasa, sepertinya presiden tidak ada kehormatan. Padahal presiden ini memimpin 270 juta penduduk Indonesia yang kemuliaannya mewakili kemuliaan seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi di hadapan dia yang merasa sebagai turunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Waktu itu saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, dari mana itu dia menukil pendapat Ibnu Hajar? Tidak ada, hanya kebohongan saja. Tidak ada Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya, dalam kitab Fatawinya, dalam kitab-kitab yang lainnya menyatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai. Tidak ada. Lalu dari mana itu frasa? Itu dari kitab Ba'lawi sendiri, karya Zain bin Smith. Dalam kitab karya Zain bin Smith ditukil katanya Imam Ibnu Hajar berkata, seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Betul atau tidak kutipan itu? Kutipan itu kutipan dusta. Tidak ada Ibnu Hajar dalam seluruh kitabnya mengatakan orang berilmu kalah dengan satu Habib yang bodoh. Jangankan 70 ulama, satu ulama saja tidak bisa dikalahkan oleh seorang turunan Nabi yang asli. Tidak ada. Bahkan Syekh Nawawi Tenara dalam Maraqil Ubudiyah, al-alimul lidhi la yantasibu ila nabiyyi yafuqu 60 darajah mimma yantasibu ila nabi, atau kama qala Syekh Nawawi, bahwa orang yang berilmu yafuqu, dia mengalahkan 60 darajah, 60 derajat daripada orang yang bernisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min thaniyadil wada wajaba sukr alaina mada alillahi da علينا ماذا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin, والدليل عليه لائح للناذرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا تأتي تلامذته من كل مكان اللهم أمطر صبيب الرحمة على سيدنا الشيخ يزيد عبد الرحمن اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام أما بعد حضرات المكرمين Ibunda Nyai Hajjah Aminah Yazid Abdul Rahman Mata'anallah bituli hayatiha, para kesepuhan pengasuh pondok pesantren Ar-Rahman MTS Al-Hikmah Kalikabong, wabil khusus Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Haji Ridha dan Gus Wildan, serta semua anak-anak daripada Al-Maghfurlah Syekh Yazid Abdul Rahman, Bapak Dandim yang saya banggakan, Bapak Kapolres yang saya banggakan, Bapak Bupati, Ketua PWILS Purbalingga, Panglima Laskar PWILS Purbalingga, Ketua PCNU, dan seluruh teman-teman Banser yang hadir pada hari ini ikut mensemarakan acara Akhirus Sanah Pondok Pesantren ini. Semoga kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, dalam keberkahan, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, dinaikkan derajatnya. Dan apabila ibu-ibu ada yang hamil pada malam hari ini, semoga anaknya jadi anak yang saleh-salehah, karena jadi pemimpin bangsa, pemimpin agama, ya, karena membawa masyarakatnya, agamanya dan bangsanya ke dalam pencerahan yang akan mensejahterakan di dunia dan memasukkan dalam ridha Allah serta sampai ke dalam surga. Syukur kepada Allah, malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh barokah, tempat yang dulu Waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu pernah ke sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sabibar rahmah daripada atharus salihin, di mana dulu Gus Dur radhiyallahu anhu pernah datang kemari, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dihitung olehnya mencintai para kekasih-kekasih Allah.
Pondok pesantren Ar-Rahman ini diambil dari nama Yai Abdurrahman. Dalam Al-Quran itu frase Ibadur Rahman itu berbeda dengan frase Ibadullah. Dalam Al-Quran ada Ibadur Rahman, ada Ibadullah. Wa Ibadur Rahmanil ladina yamshuna fil ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Frasa Ibadullah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini berbeda antara Ibadullah dan Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, ciri-ciri pertama yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi haunan. Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam tafsir Munir menafsiri haunan ini ala hayyinin wa sakinatin. Tenang, kalau berjalan di atas dunia enggak gerapa-gerupu kayak orang Jawa. Tuh, kayak orang Jawa kan berjalan tenang gitu. Tidak gerasa gerusu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang-orang bodoh yang mengkhitab Ibadur Rahman ini qalu salama, selalu membalas dengan peace, damai. Jadi tidak radikal, tidak ingin kerusuhan. Itulah ciri-ciri daripada Ibadur Rahman. Berbeda dengan Ibadullah. Nah, Ibadullah ini mempunyai ciri-ciri utama yang tadi saya bacakan di dalam Al-Quran. Bahwa Ibadullah ini disebut juga Al-Abrar. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Cirinya apa? Yufuna, menepati janji, menepati nadar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan sangat takut terhadap suatu hari yang kejelekannya mustatira, panjang sekali. Hari ini ada orang yang terkena penyakit kanker misalnya, syar, sakit, tapi syarruhu ghairu mustatir, tidak akan lama. Kalau dia sudah sembuh, selesai. Atau dia mati, selesai. Toh setelah mati kita akan hidup lagi. Mati itu tidak lama. Makanya tentara, Pak Dandim dan anak buah itu berani mati. Kenapa? Tahu kalau mati itu dalam berjuang membela negara, tidak lama mati, hidup lagi. Maka dalam tradisi NU, orang wafat itu kemudian dikirim doa. Ini tradisi NU. Karena dia hidup lagi, dan orang hidup itu perlu adanya kiriman. Katakanlah yang namanya alam barzah itu seperti tahanan kepolisian, maaf kepolisian. Belum divonis, divonisnya nanti setelah yaumul qiyamah.
Jadi sebelum hari kiamat, orang itu masih di tahanan polsek, belum masuk pengadilan, ini masih bisa berdamai, difasilitasi oleh polsek. Ketika kita orang tua meninggal, atau saudara kita atau keluarga kita siapapun, orang NU biasanya 7 hari tahlil. Tahlil ini katanya bid'ah, karena nggak ada di zamannya Nabi tahlil-tahlilan. Majmu'u tahlil memang tidak ada di zaman Nabi, tetapi ajza'ut tahlil ini semuanya ada dalilnya. Pertama, orang tahlil itu kumpul itu apa? Dalilnya silaturahmi. Yang kedua, baca hadarat, baca Fatihah, Iqra'ul Qur'an, ada dalilnya, bacalah Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dalilnya apa tidak? Ada dalilnya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya orang Wahabi bingung kalau ditanya, katanya yang namanya tahlil itu bid'ah. Setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Kalau sesat berarti masuk neraka. Kullu dolalatin finnar. Sekarang saya tanya, wahai Wahabi, kalau orang lagi tahlil, kemudian sedang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu dia mati, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Gak bakal bisa jawab dia. Hanya orang yang ba'idun minar rahmah yang mengatakan orang sedang membaca la ilaha illallah itu akan masuk neraka. Kalau orang lagi tahlil, kemudian dia baca Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, plak mati. Kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Jawab. Diem aja ngerokok PWI. Orang baca Fatihah, mati, masuk surga apa neraka? Surga. Siapa orang yang bilang orang baca Fatihah mati masuk neraka? Kemudian ada berkat. Apa berkat itu? Tasaddaqu, perintah bersedekah. Jadi walaupun tradisi tahlil yang ada di Nahdlatul Ulama itu tidak ada majmu', dalilul majmu', dalil keseluruhannya, tapi kalau dia diperinci, ditafsil, di ajza, semuanya ada dalilnya. Kata Syekh Nawawi Tenara, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, itu maknanya ala hayyinin was sakinah. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ala hayyinin was sakinah. Dia santai, tidak gerapah gerupu. Ini Syekh Nawawi punya tafsir namanya Tafsir Munir. Dikenal oleh santri namanya Tafsir Munir, tapi nama sebenarnya adalah Tafsir Marah Labid. 2 jilid. Ini beliau mengarang sebagian di Banten, sebagian di Mekah Al-Mukarramah. Maka saya pernah bilang bahwa seluruh Ba'lawi yang masih hidup maupun yang meninggal kalah utamanya dengan Syekh Nawawi Tenara. Kenapa? Karena Syekh Nawawi punya Tafsir Munir. Ba'lawi nggak ada yang punya kitab tafsir.
baik ulama yang sudah mati maupun ulama yang masih hidup. Bahlawi punya Bughyatul Mustarsyidin, Syekh Nawawi punya Nihayatuz Zain, Bahlawi punya An-Nasaih Ad-Diniyah, Syekh Nawawi punya Nasaihul Ibad, Bahlawi punya Risalatul Muawanah, Syekh Nawawi punya Maraqil Ubudiyah, Bahlawi punya Safinatus Shalah, Syekh Nawawi punya Bahjatul Wasail. Gak ada yang bisa orang-orang Habib-Habib itu Bahlawi nyamain Syekh Nawawi dalam karyanya. Tidak ada. Kan mereka yang selalu mengunggul-unggulkan, ini lebih utama pakai muqaddam daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Ridho, Kiai Nurholis, Kiai NU, 70 kiai kalah dengan satu Habib yang bodoh. Kan begitu? Nggak ada dalilnya, sama sekali tidak ada dalilnya. Bahkan dalilnya dusta. Dusta pada siapa? Dusta kepada Ibnu Hajar. Mereka selalu membawa-bawa nama Ibnu Hajar. Katanya Ibnu Hajar dalam pendapatnya mengatakan 70 habaib lebih 70 kiai kalah oleh satu Habib yang bodoh. Dari mana itu dia menukil pendapat Ibnu Hajar? Tidak ada, hanya kebohongan saja. Tidak ada Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya, dalam kitab Fatawinya, dalam kitab-kitab yang lainnya menyatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai. Tidak ada. Lalu dari mana itu frasa? Itu dari kitab Bahlawi sendiri, karya Zain bin Smith. Dalam kitab karya Zain bin Smith ditukil katanya Imam Ibnu Hajar berkata, seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Betul atau tidak? Kutipan itu kutipan dusta. Tidak ada Ibnu Hajar dalam seluruh kitabnya mengatakan orang berilmu kalah dengan satu Habib yang bodoh. Jangankan 70 ulama, satu ulama saja tidak bisa dikalahkan oleh seorang turunan Nabi yang asli. Tidak ada. Bahkan Syekh Nawawi tenara dalam Maraqil Ubudiyah, al-alimul ladzi la yantasibu ila an-nabiy yafuqu 60 darajah mimma yantasibu ila an-nabiy, atau kama qala Syekh Nawawi, bahwa orang yang berilmu yafuqu, dia mengalahkan 60 darajah, 60 derajat daripada orang yang bernisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ulama-ulama yang lain, semacam Imam Al-Bujairimi mengatakan yang sama dengan Syekh Nawawi tenara. Termasuk Ibnu Hajar. Lihat ini para santri, periksa dalam fatwa atau fatawi Ibnu Hajar, bagaimana pendapat Ibnu Hajar tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan siyadah, keturunan Nabi asli. Ini yang asli, bukan yang palsu. Kata Syekh Ibnu Hajar bahwa anak perempuan seorang alim tidak sekufu dibanding dengan anak seorang sayyid turunan Nabi yang asli yang bodoh. Jadi bapaknya sayyid ini bodoh, punya anak laki-laki.
Di sini ada anaknya kiai punya anak perempuan, maka ini adamul kafaah bainahuma, tidak satu derajat di dalam pernikahan. Apabila perempuan anak kiainya ini tidak rela, apabila dia tidak suka, maka bapaknya tidak boleh mengijbar. Kan di dalam madzhab Syafi'i ada yang disebut wali mujbir. Mahwal waliyul mujbir. Wali mujbir adalah seorang ayah dan kakek yang bisa mengawinkan anak perawan tanpa seizin daripada anak perawannya itu, dengan syarat dinikahkan dengan orang yang berprestasi, yang satu kufu. Jika dinikahkan dalam keadaan ijbar itu tidak satu kufu, maka anaknya bisa lapor kepada hakim bahwa dia tidak setuju. Itu dalam madzhab Syafi'i. Jadi walaupun ada privilege bagi ayah kandung dan kakeknya, yaitu bisa menikahkan tanpa izin, tapi disyaratkan menikahkannya dengan orang yang berprestasi, dengan orang yang satu kufu. Tidak boleh menikahkan dengan orang yang sembarangan. Tapi kalau si anak perempuannya ini senang, walaupun tidak satu kufu, tidak satu derajat, sah nikahnya. Itu dalam fikih begitu. Tidak seperti Ba'lawi ini. Kalau nikah katanya anak perempuan Ba'lawi dengan orang Purbalingga, maka ini orang Purbalingga dihitung berzina seumur hidup. Dia tidak akan dapat syafaat dari Nabi sampai dia mengembalikan keperawanannya si anak Habib itu. Nah ini hadza laisa min ta'alimil Islam. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Hanya ditemukan dalam buku-buku Talmud kaum Yahudi. Dalam buku-buku Talmud kaum Yahudi, kitab-kitab Talmudnya kaum Yahudi, ada ajaran semacam itu. Kalau seorang turunan Yahudi, perempuan dinikahkan bukan dengan Yahudi, maka pernikahannya tidak sah. Tapi dalam ajaran Islam tidak ada yang semacam itu. Lalu dia menggunakan ajarannya siapa? Kalau bukan menggunakan ajaran Islam. Dan ajaran-ajaran semacam ini banyak sekali rasisme yang diatasnamakan keturunan Nabi, padahal ketika diperiksa, diteliti secara ilmu historis tidak terbukti. Kenapa? Karena nasab itu bicara tentang perspektifnya. Ada perspektif biologis, ada perspektif historis, ada perspektif genealogis. Perspektif historis itu dilihat dari buku-buku sejarah. Betulkah pengakuan dia bahwa dia keturunan daripada seseorang di masa lalu yang besar? Ngaku keturunan Raden Wijaya, ngaku keturunan Sunan Gunung Jati, ngaku keturunan Sunan Ampel, ngaku keturunan Nabi Muhammad. Ini perlu adanya masdarun awwaliyun, bukti primer. Bukti itu ada bukti primer, ada bukti sekunder, ada bukti tersier. Bukti primer itu adalah buku yang dia tulis ketika dia hidup, yang menandakan bahwa dirinya betul-betul sosok historis, bukan fiktif. Misal Prabu Siliwangi menulis sebuah prasasti yang dikenal sekarang dengan batu tulis. Nah, ini merupakan bukti primer adanya sosok seseorang yang bernama Prabu Siliwangi,
yang batunya dapat diteliti secara kajian epigraf, kajian arkeologis, bahwa betul batu dengan guratan-guratan yang tertulis di atasnya itu berumur 2000 tahun atau 1500 tahun atau 500 tahun. Itu ahlinya akan bisa membaca. Jadi nggak bisa seseorang di masa kini beli batu yang umurnya 5000 tahun, kemudian dia gurat dengan guratan hari ini, lalu diatribusikan bahwa batu ini ditulis 500 tahun yang lalu. Ini bagi para ahli akan ketahuan bohongnya. Jangan sembarangan, walaupun batunya berumur 5000 tahun. Karena dari nisbah guratan dengan batu ini akan diketahui unsur-unsur apa yang membentuk tulisan ini bisa ada di dalam batu. Misal dari logam, nanti sisa-sisa logamnya ini, obeng yang dipakai, pahatnya ketahuan. Ini pahatannya besi yang campurannya besi Cilegon yang dicampur dengan bahan kimia tertentu yang ada diproduksi pada tahun 2020. Itu akan ketahuan oleh para ahli. Nggak mungkin kedustaan itu tidak bisa dilacak. Contoh, tahun 1970 geger di Jawa Barat diketemukan sebuah naskah namanya naskah Wangsakerta, Kiai Ridho. Naskah Wangsakerta ini itu melampaui zamannya. Dia bicara tentang sejarah Jawa Barat, Banten, tetapi di dalamnya ada frasa-frasa penemuan yang hanya bisa dibaca kesimpulan itu setelah sebelum tahun 1970. Diberikannya tahunnya itu 1679, bahwa ini manuskrip Negara Kertabumi atau disebut naskah Wangsakerta karena katanya ditulis oleh seorang pangeran dari Cirebon namanya Pangeran Wangsakerta. Diberi angka tahun 1769. Di situ ada sejarah-sejarah yang sangat modern, seperti tentang teori evolusi Darwin. Itu sudah ada di buku naskah Wangsakerta yang katanya ditulis tahun 1600. Padahal teori evolusi Darwin itu abad 19. Kemudian susunan nama raja-raja Tarumanegara itu sangat terperinci sekali yang tidak ditemukan oleh naskah-naskah yang berada di bawah tahun 1970, sebelum 1970 itu baru ditemukan. Jadi 1600 ini tidak mungkin kesimpulan itu bisa ada, karena waktu itu belum ada peneliti dari Belanda. Karena kesimpulan seperti itu hanya digelontorkan, dikeluarkan oleh peneliti-peneliti Belanda. Tetapi dalam naskah itu kesimpulan para sejarawan Belanda sudah ada. Itu dari teks dan intertekstualitas dapat ditengarai bahwa manuskrip Negara Kertabumi adalah manuskrip palsu. Lalu Profesor Bukhari dari Universitas Indonesia terjun ke lapangan memeriksa media yang dipakai. Medianya nampak begitu lusuh. Sepertinya ini manuskrip memang secara pandangan mata ini dibuat tahun 1600-an. Tapi ketika seorang ahli seperti Profesor Bukhari itu dengan ludah kemudian dia menekan, hanya dengan tangannya, belum diuji lab, itu sudah kelihatan bahwa kertasnya adalah kertas Manila yang diproduksi tahun 1960.
Dan dari naskah ini pula lah saya dulu terjebak. Karena naskah Wangsakerta atau disebut dengan nama negara Kertabumi ini, di dalamnya selain menulis tentang sejarah kerajaan masa lalu di abad 1 Masehi, yaitu kerajaan Salakanegara, dilanjutkan abad 5 Masehi kerajaan Tarumanegara, selanjutnya kerajaan Pajajaran. Di sana juga mencakup sejarah Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dan di dalam salah satu konten yang ada di dalam manuskrip itu ada silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan di dalam manuskrip palsu itu dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu berasal dari Yaman. Bapaknya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, terus ke Abdullah Azmatkan, terus ke Ba'alawi. Jadi satu marga dengan Habib-Habib itu. Itu sampai tahun 2022 saya meyakini itu. Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai, ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alwi. Saya tolak, tidak bisa. Karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di Museum Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Tapi itu Kiai katanya kayaknya manusia palsu, itu kata orang-orang Naat itu dari Madura. Saya belum menerima tahun 2017 itu. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden? Luar biasa, sepertinya presiden tidak ada kehormatan. Padahal presiden ini memimpin 270 juta penduduk Indonesia yang kemuliaannya mewakili kemuliaan seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi di hadapan dia yang merasa sebagai turunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Waktu itu saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, itu kemudian kesimpulannya di luar dugaan. Ternyata bukan hanya dua orang ini yang bukan keturunan Nabi. Semua orang yang bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari ilmu sejarah, tidak ada sama sekali. Mereka baru mengaku pada abad ke-9 Hijriah. Sekarang kan abad ke-15 Hijriah. Mereka mengaku di abad 9 Hijriah tentang leluhurnya yang namanya Alwi yang ada di abad ke-5 Hijriah. Alwi ini punya ayah namanya Ubaid, ada di abad ke-4 Hijriah, 383 Hijriah. Ini leluhur mereka ini katanya keturunan Nabi dari seorang turunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa. Saya periksa Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab sezaman yang satu masa dengan Ahmad bin Isa, tidak ada Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid ini. Tidak ada Ahmad bin Isa punya punya cucu namanya Alwi. Tidak ada sama sekali. Sedang kitab-kitabnya di zaman itu abad ke-4 banyak sekali. Imam Syafi'i kan abad ke-2 Hijriah. Beliau wafat di awal abad ke-3, 204 atau 205 Hijriah.
Itu kitabnya masih ada sampai sekarang. Ubaid ini itu adanya di abad 4. Tentu lebih banyak lagi yang dikarang oleh ulama-ulama di Yaman pada saat itu. Kita periksa satu persatu daripada kitab-kitab yang menyebut kota Yaman, yang menyebut Kabupaten Tarim. Di situ disebutkan dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, siapa-siapa saja ulama yang ada di Tarim. Tidak ada nama-nama yang disebut sebagai leluhur habaib itu tercatat sebagai orang sosok historis yang ada di abad itu. Tidak ada. Padahal ulama-ulama biasa ditulis. Nah, yang katanya ulama besar seperti Muhammad Shahid Mirbat itu ulama besar, katanya mujtahid mutlak. Ternyata sama sekali tidak dicatat di dalam kitab yang menerangkan ulama-ulama Tarim dan ulama-ulama Yaman. Misalnya begini, sekarang kan tahun 2025. Tahun 2025 ini di Purbalingga ada orang mencatat, misalnya Pak Agus Sukoco. Pak Agus Sukoco itu kan penulis di Purbalingga yang sudah terkenal. Dia nulis sejarah ulama-ulama di Purbalingga. Satu, Kiai Yazid Abdurrahman. Dilanjutkan oleh Kiai Ridho, segala macam. Ditulis ulama-ulama Purbalingga. 300 tahun kemudian ada orang meneliti Purbalingga. Siapa sih ada ulama-ulama yang hidup di tahun 2025? Dengan menggunakan naskah sezaman dengan tahun 2025 ini yang tulisan daripada Baba Agus Sukoco. Ditemukan manuskripnya. Oh, masih ada tuh di perpustakaan Arsip Nasional, misalnya buku karya Bapak Agus Sukoco yang menerangkan nama ulama-ulama Purbalingga. Oh, memang disebutkan ada kiai namanya Kiai Ridho. Betul, dia disebutkan di situ putra daripada Kiai Yazid Abdurrahman, kiai yang katanya galak pada masanya. Saya ada yang bisikin, Kiai Yazid ini nggak kayak Kiai Ridho begini halus. Kiai Yazid orangnya galak katanya. Kalau Kiai Ridho halus nih, nurut ibunya genetiknya, mitokondrianya kuat ini. Karena DNA itu ada DNA parental, ada paternal, ada mitokondria. Kalau paternal itu kita ingin mengetahui leluhur kita, ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu bisa terdeteksi. Kalau mitokondria itu kita ingin mengetahui ibu kita, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu sampai Siti Hawa. Kalau parental zigzag. Yang zigzag itu untuk mengetahui kadar berapa persen kita orang Purbalingganya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Bantennya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Indianya. Itu tes DNA parental yang zigzag untuk mengetahui kadar genetik kita lebih banyaknya dari keturunan mana. Dan ini sudah diadakan sebuah tes DNA tahun 2021 oleh orang Banten, itu pemilik Historia yang sekarang jadi anggota DPR RI dari PDI. Nah, itu mengambil sampel-sampel di Indonesia, diantaranya sampel Najwa Shihab dari Baklawi perempuan. Setelah diperiksa DNA Najwa Shihab itu, lihat di Google masih ada, 48%-nya bukan orang Arab, dia orang India. Jadi lebih dominan genetik yang ada di dalam diri Najwa Shihab itu orang India, bukan orang Arab. Nah, itu untuk mengetahui persentase genetik dari suku apa saja yang mempengaruhi seseorang. Ini saya ini sekarang tinggalnya di Banten, tapi silsilahnya itu lari kemana-mana.
dari Wonosobo ada. Mungkin kalau sudah Wonosobo ada, yang terdeteksi itu dari nama Kiai Ageng Wonosobo, ada dari Maduranya ada dari Prabu Siliwanginya, ini yang paling banyak kali. Ada dari Cirebonnya, ada dari Acehnya. Tapi belum tes DNA. Karena saya bilang kalau tes DNA mau ngapain kita? Mau hebat-hebatan nih tes DNA saya. Kamu harus tunduk pada saya. Kamu tes DNA-nya G, saya J1. Kan nggak begitu juga. Nah, dari situ ada hasil-hasil tes DNA di Family Tree DNA yang hari ini bisa diakses di internet. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, punya HP enggak Bu? Bu punya HP enggak? Punya kan? Ketik di Google searching itu Family Tree DNA atau langsung aja Ba'alawi DNA. Itu akan keluar hasil dari Habib-habib yang sudah tes DNA. Hasilnya apa? G. Artinya apa itu G itu Kiai? Artinya G itu jangankan turunan Nabi, wong Arab duduk. Jangankan turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Kalau orang Arab emang apa? Orang Arab itu J1. J1. Dari mana taunya? Dari sampel-sampel keluarga ring 1 yang ada di Saudi, dari keturunan raja-raja Mekah yang keturunan Nabi. Di dalam tradisi zaman Sultan Utsmaniyah itu, kan dulu kerajaannya namanya Kesultanan Utsmaniyah. Untuk Mekah itu gubernurnya harus keturunan Nabi dari masa lalu. Mulai ganti itu hanya ketika 1924 Sultan Abdul Hamid Kairo, Istanbul, dikalahkan oleh Inggris Prancis. Sehingga kemudian gubernur Mekah bukan dari turunan Nabi lagi, diganti oleh Raja Saud, dari keluarganya Raja Saud. Tetapi hak mereka tetap diberikan oleh kerajaan. Mereka diberi humus apabila ada pendapatan negara, mereka diberikan hak oleh kerajaan Arab Saudi ini. Dan hari ini keluarga itu sudah tes DNA. Yang keluarga turunan Nabi dari generasi ke generasi itu yang diketahui dan terverifikasi dalam data sejarah, terverifikasi dalam ilmu nasab. Jadi kalau turunan Nabi, bapak-bapak, dari zaman dulu semenjak tahun 199 Hijriah itu sudah ada kitab. Ini Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak 2, Hasan Husain, Husain punya anak sekian, Hasan punya anak sekian. Nanti 100 tahun lagi ada lagi kitab penambahan-penambahan itu, ditaruhin penambahan. Setiap tahun, setiap abad, kadang-kadang ada 5-10 kitab yang ditulis. Dan kitabnya hari ini kebanyakan bisa diakses di internet. Dari mana? Dari universitas-universitas yang ada di Turki, yang dulunya peradaban Islam kuat di sana, yang ada di Saudi, bahkan yang ada di Vatikan. Sebagiannya ada di British Library di Inggris, ada juga di Leiden Library University di Leiden, Belanda. Ini jadi nggak bisa berkutik. Orang yang ngaku cucu Nabi nggak punya data yang valid, itu akan terbongkar. Ditambah lagi DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Ada dari ASEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya. 180 orang yang tes DNA dari Habib-habib ini semuanya gagal. Bukan keturunan Nabi dan bukan bangsa Arab. Dan ini ilmiah. Jadi bukan hoak. Kalau hoak nggak boleh kita ngomong masalah ini
sesuatu yang belum jelas kemudian kita ungkapkan. Karena ada sebuah ungkapan para ulama yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabis syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Tidaklah boleh atau yang bagi seharusnya bagi setiap orang mempunyai kepedulian terhadap nasabnya Rasulullah dan keturunannya, agar tidak sembarang orang bisa untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya kalau orangnya soleh sih yang mengaku turun Nabi semuanya bagus-bagus gitu kan, bukan hanya oknum-oknum satu dua, ya masih wajar. Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun Nabi. Masa ada turun Nabi yang Kristen? Asegaf ada yang Kristen. Kemarin di Jepara Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Kemarin di Jombang jadi pengedar narkoba. Di Bekasi Al-Atas tatonya satu badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon merkosa istri orang di majelis taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini apakah kita membiarkan orang membawa-bawa nama Nabi kemudian memalukan nama Nabi itu sendiri? Wajib hukumnya bapak-bapak. Wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib memberitahu kepada orang lain bahwa dia bukan turun Nabi. Agar apa? Agar nama Nabi tidak disematkan pada orang model begitu, karena terlalu banyak oknumnya. Yang satu caci maki para kiai, caci maki ulama, caci maki polisi, caci maki para pejabat. Nah, RT itu pangkatnya tinggi loh. RT itu mengepalai 40 keluarga. Dia bukan RT acan, berani mencaci maki seorang jenderal. Dalam ilmu sosial antropologi ini nggak masuk akal. Tapi kenapa terjadi? Dia merasa lebih tinggi dari sisi spiritual yang dimanipulasi itu. Dan ini yang kita harus potong. Agar saudara-saudara kita tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Padahal dia tidak ada ikatan sama sekali dengan Rasulullah. Ini bahaya. Kalau misalnya 99% orang bohong nasab ini itu selalu berbuat baik, tiap ketemu orang, ketemu Pak TNI kasih duit 5 juta nih buat beli sepatu baru, ya kan? Ketemu polisi nih beli peluitan 5 juta, ketemu kiai ini buat beli BHS. Lah yang begitu itu udah suruh malsuin juga nggak apa-apa, membawa nama besar Rasulullah semakin hebat. Ya Rasul, orang yang mengaku cucumu ini luar biasa, sudah kami dicerahkan dengan Islam yang dibawa oleh engkau. Kamu punya anak cucu yang ngasih duit melulu begini. Kan itu membawa nama besar. Lah ini beda. Bawa nama Nabi, datang ke Gus Wildan, minta duit, dikasih uang sedikit, marah-marah. Ini tadi baru ngobrol dengan Gus Wildan. Iya kan, ini contoh ini. Ini fakta. Kan ada fakta, ada teori, ada hukum. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum. Bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya, baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh. Begitu. Nah ini yang harus dipotong. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi. Nah, PWILS ini mohon maaf Pak polisi, dibentuk bukan dalam rangka untuk membuat kerja Pak polisi semakin sibuk, bukan. Kami ingin mempunyai andil dalam kehidupan kami
untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat kami, terutama warga NU. Karena yang percaya akan penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya orang NU. Orang Muhammadiyah itu sudah agak modern. Turunan Nabi atau bukan, tidak punya prestasi dalam hidupnya, tidak wajib dihormati. Memang itu ajaran Islamnya asli. Kalau ajaran NU ini ajaran yang ada tasawufnya. Jadi ada nilai lebih tasawuf, dan ini dimanfaatkan. Karena tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran, tidak ada dalil satupun dalam Al-Hadis yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada itu adalah menghormati ahli baitnya Nabi, keluarga Nabi yang ada pada masanya. Siapa dia? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini wajib dicintai, baik oleh orang yang ada pada masanya maupun oleh kita yang ada di hari ini. Kenapa? Karena di hari ini pun banyak orang yang mencaci 4 orang ini. Kenapa? Ajaran daripada konstelasi politik masa lalu yang kemudian menjadi ideologi ajaran kepada merambah kepada ideologis. Jadi bukan hanya tentang politik di masa lalu yang berseberangan, kemudian menjadi dogma ajaran agama. Dari orang-orang Wahabi lebih mengutamakan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Dari orang Syiah lebih mengutamakan Sayyidina Ali, menantu Nabi dan keluarga Nabi. Nah, dogma ini kemudian sampai saat ini melahirkan Wahabi, di sini melahirkan Syiah. NU ada di tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah mencintai keluarga Nabi dan menghormati para sahabat Nabi. Nah, dari konteks mencintai keluarga Nabi, ada yang menafsiri keturunannya pun masuk ke dalam keluarga Nabi. Padahal kan ahli bait itu kayak sekarang ibunda Nyai Aminah, ahli baitnya siapa? Ahli baitnya satu, Gus Ridho, Gus Wildan, kemudian menantu Kiai Nurholis, dan anak-anak yang lainnya. Itu namanya ahli bait. Lah kalau keturunan udah 1400 tahun masa masih disebut ahli bait? Bait itu rumah. Rumah itu hanya ada di zaman Nabi kan? Rumahnya Nabi. Nah itulah ahli baitnya Nabi. Lah kalau sekarang ahli bait itu berkembang sampai keturunan yang sudah 1400 tahun, itu secara dalil tidak kena. Tetapi dalam tradisi tasawuf Nahdlatul Ulama itu masih diambil dalam keberkahan. Mudah-mudahan saja ada berkah. Tapi secara dalil tidak ada. Siapa yang berani membawa dalil satupun dari Al-Quran hadis bahwa kita wajib mencintai keturunan Nabi? Tidak ada. Oh ada katanya di kitab kuning. Bagaimana? Qala al-imam asy-Sya'rani radhiyallahu anhu mahabbatu dzurriyyatin nabiyyi wajibatun. Itu bukan dalil namanya. Itu tesis kesimpulan seorang ulama. Tesis itu yahtaju ila dalilin. Dia membutuhkan dalil. Dalilnya mana? Oh enggak ada, enggak disebutin. Nah itu namanya kesimpulan yang boleh dipercaya, boleh tidak. Kalau sebuah dalil kalau sebuah ucapan ulama ada dalil dari Al-Quran, wajib kita mengikuti. Misal, dalam tradisi Nahdlatul Ulama ada yang disebut karomah, ada yang disebut khurafat. Kalau karomah ini disebutkan dalam Al-Quran, seperti keramatnya Nyi Siti Maryam, dia bisa untuk didatangkan makanan oleh Allah tanpa ada di dalam musimnya. Ini wajib untuk dipercayai. Siapa yang tidak percaya pada keramatnya Siti Maryam, kafir.
Kenapa? Karena keramatnya disebutkan dalam Al-Quran. Siapa orang yang tidak percaya pada keramatnya Asid bin Barhaya, yang dia mengatakan bisa membawa singgasananya Ratu Balqis ke Raja Sulaiman dalam satu kali kedipan mata, tidak percaya hari ini kita pada keramatnya Asid bin Barhaya, itu kafir. Kenapa? Karena keramatnya itu ada di dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya pada keramatnya Ashabul Kahfi yang bisa tidur 300-an tahun itu, maka dia kafir. Kenapa? Karena keramatnya Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya keramatnya Faqih Muqaddam dapat mi'raj 70 tahun, maka barokah itu. Kenapa? Karena keramat itu bukan keramat, namanya khurafat. Apa bedanya keramat dan khurafat? Kalau keramat adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bertakwa berupa hal-hal yang di luar adat kebiasaan. Biasanya yang namanya telur bisa matang kalau digoreng. Ini dikasih sama kiai kita, baru keluar dari bebek, diambil, makan. Kemudian kita ambil, udah mateng. Nah, itu keramat. Keramat itu dipercaya atau tidak tergantung dari riwayat. Keramat bisa dipercaya atau tidak tergantung dari riwayat. Kalau riwayatnya ini terpercaya, baru satu generasi misalnya yang ngelihat juga banyak orang mutawatir begini. Misalnya saya lagi ceramah. Setelah saya lagi ceramah, saya ini apa namanya, jampe ini aqua ditumpahin ke gelasnya Kiai Ridho. Semua orang menyaksikan, jalan sendiri nih ya, ding 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 semut gitu. Nah, itu disaksikan orang banyak. Ini ribuan yang hadir, belum yang di belakang yang pakai layar. Nah, ini mutawatir, ini qat'i. Orang yang tidak mempercayainya itu mukabarah, orang yang melawan kebenaran karena riwayatnya qat'i. Tapi kalau keramat-keramat atau bukan keramat, nggak boleh kita bilang keramat. Khurafat-khurafat yang sering kita lihat di YouTube dari Ba'lawi, bahwa kakeknya bisa mi'raj 70 kali ke langit. Dari mana taunya? Siapa yang meriwayatkan? Oh, dalam kitabnya Ali Asakron, ada di abad 9 Hijriah. Faqih Muqaddamnya ada di abad berapa? Oh, dia meninggal 653 Hijriah. Berapa ratus tahun jangkanya antara Faqih Muqaddam dan Ali Asakron, orang yang pertama mencatatnya? Oh, sekian ratus tahun, 300-an tahun misalnya. Lalu dari mana Ali Asakran mendapat riwayat itu? Dia tidak menyebutkannya. Pokoknya kita wajib percaya. Nggak bisa. Itu namanya dusta. Itu bukan cerita keramat. Itu namanya khurafat. Apa? Khurafat itu. Tapi cerita-cerita kewalian dan keramat Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang masih hidupnya mencatat kitabnya. Bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dhaharat karamatuhu amaman nas, bahwa keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani terlihat di tengah-tengah manusia. Itu dicatat oleh siapa? Oleh orang yang hidup pada zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau oleh orang yang hidup pada masanya, seperti saya hidup dengan Abu Yadim Yati, saya pernah melihat keramatnya Abu Yadim Yati. Saya menulis dalam kitab saya. Itu namanya bukti sezaman yang tidak perlu riwayat lagi, karena saya bertemu dengan Abu Yadim Yati. Tapi Ali Asakron ada di abad 895 Hijriah. Dia menulis kitab Al-Burqatul Musyiqah, menyebut keramatnya Faqih Muqaddam yang hidup di 653 Hijriah tanpa ada sanad, tanpa ada riwayat. Itu namanya khurafat.
kedustaan, cerita-cerita dusta. Siapa dari Balawi ulamanya yang hebat yang mampu datang ke saya membawa sebuah dalil bahwa seorang faqih muqaddam pernah hidup di alam dunia? Silahkan datang bawa dalilnya. Nggak ada. Orang itu nggak pernah ada di dunia. Dari mana tahunya? Dari kitab-kitab yang ada pada masa faqih muqaddam itu hidup, disebutkan siapa saja orang yang pernah hidup di Tarim dari ulama, tidak pernah menyebutkan ada seorang namanya Muhammad bin Ali faqih muqaddam. Tidak ada. Siapa yang bisa membantah? Tidak bisa. Karena membantah itu perlu dalil. Al-man'u itu harus ada dalilna eueuh. Kalau dalilna eueuh, sudah kata Roma Irama, menyerah saja. Nggak mau nyerah, malah marah-marah sama saya. Dajjal, Imad itu dajjal, pengadu domba, masuk neraka dia. Yang masuk neraka yang bohong dong. Masa yang nyampein kebenaran masuk neraka? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, ini kenapa saya sampaikan juga, ini mohon maaf, ini ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres dan sebagainya, agar memahami ini. Terserah nanti Bapak kesimpulannya kan itu masing-masing. Bisa diteliti juga, ada pakar-pakarnya beliau-beliau ini nanti. Nah, ini nanti bisa untuk menjadi rembukan bagi siapa saja yang ingin meneliti. Dan siapa orang yang ingin mempunyai pendahuluan, silakan baca buku saya, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, bisa di-download di internet. Di situ dalil-dalilnya beserta pemalsuan-pemalsuan kitab yang mereka lakukan dapat dilihat dan dapat diverifikasi, karena saya menyantumkan halaman berapa, percetakannya apa, apabila dia masih berupa manuskrip, ada di perpustakaan apa, di kota apa. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan yang perlu diketahui lagi, apa yang kami ungkapkan ini bukan karena kebencian, tetapi ingin saudara-saudara kami yang biasa dieksploitasi secara rohani dan materi itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi kita malam hari ini ada keberkahan. Ini tadi acara di Aqsal Madinah sampai sore. Alhamdulillah berjalan lancar, 18 pengurus PWI sudah dilantik, dan semoga dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, terutama untuk umat Islam warga Nahdlatul Ulama. Demikian Ki Ridho, mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahmi saya ini mengandung keberkahan buat saya. Dan mudah-mudahan ayahanda Syekhuna Kiai Haji Yazid Abdurrahman, Allah tambah derajatnya di alam sana, dan anak cucunya mudah-mudahan jadi ulama, jadi pemimpin agama dan pemimpin negara. Demikian, mohon maaf. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Mari kita sama-sama berdoa. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ahla baiti rasulillah. Assalamualaikum Sayyidina Ali. Assalamualaikum Sayyidatana Fatimah. Assalamualaikum Sayyidina Al-Hasan. Assalamualaikum Sayyidina Al-Husain. Assalamualaikum ya Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani. Ya Sayyidi Syabdul Qadir. Ya Sayyidi Syabdul. Ya Sayyidi Syabdul. Ya Allah bi barakati Syekh Abdul Qadir. Allahumma inni atawassalu wa tawajjahu bi nabiyyikal mukhtar
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radil tabaraka ta'ala an kulli sahabi rasul ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir ya sahib kulli farid ya ma'man kulli khaif wa ya mubni kulli faqir yasir alaina kulli asir yasir alaina kulli asir yasir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khususan ila hadrati Syekh Yazid Abdurrahman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana min awliyaikal muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin al-'abidin az-zahidin al-mutawadi'in al-maftuhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin at-tahirin. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fallika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Padanya kami hatur